Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, alhamdulillah saya juga sebenarnya agak takut hari ini gitu. Oke, jadi kita jumpa lagi dalam acara Serbet Serem Betul. Bah. Ngeri, ngeri deh. Emang openingnya biasanya sih kayak orang bercanda gitu, karena awal-awalnya kita udah seringan bercanda. Cuman kali ini Serbet, gue akan kemas lebih sedikit, bukan sedikit sih, memang benar-benar serius. Jadi di sini gue mendatangkan orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan hal-hal goib, yang dimana kisah-kisahnya mau kita angkat di sini gitu untuk bercerita gitu. Ya syukur-syukur bintang tamu kita juga bisa manggil saudara-saudaranya yang nggak kelihatan gitu ya kan. Dan juga alhamdulillah di sebelah kiri saya sudah kehadiran narasumber yang pernah memang berurusan dengan hal-hal seperti itu, yaitu Iwan. Halo Wan, apa kabar Wan? Baik, alhamdulillah. Iwan, alhamdulillah Wan. Iyalah kalau sakit di rumah sakit Wan. Kalau sakit biasa suci. Iya. Oke, guys, Iwan ini gue direkomendasiin sama adek gue, katanya untuk pengalaman hal-hal goibnya dia juga udah lumayan sering ya Wan ya, katanya Wan ya. Sering ya Wan ya? Bukan sering lagi. Oh gitu. Nah jadi guys, tadi gue sempat di belakang frame ini gue sempat ngobrol, Wan, lu tipe yang indigo atau bukan sih? Nah, dia juga bilang, enggak, gue bukan yang indigo gitu. Terus gue hanya tipe yang peka, yang sensitif. Nah, gue tuh sebenarnya bingung, indigo itu sendiri pengertiannya sebenarnya apa sih, Wan? Kalau indigo ya, maksudnya yang gue tahu kalau indigo itu dia tuh punya kemampuan yang memang dikasih sama yang di atas, dan itu apa ya, maksudnya orang-orang yang terpilih. Oh, jadi nggak semua orang. Semua orang tuh bisa dikatakan kategori indigo gitu. Oh, gitu. Jadi indigo itu sendiri yang gue tahu ya, yang gue tahu itu dia tuh bisa mengetahui kejadian-kejadian yang lebih luas lagi tanpa orang lain tahu gitu. Ya misalkan kejadian ke depan, ini bakalan terjadi apa, ini bakalan terjadi apa gitu. Dan dia bisa mungkin flashback ke belakang. Oh gitu. Jadi dia bukan cuma hanya sekedar bisa ngeliat-ngeliat hal-hal yang tidak kelihatan mata, cuman dia juga bisa lebih ke arah kayaknya nerawang ya, bahasa orang-orang umum ya, nerawang ya, kayak gitu ya. Bisa, tapi dia bisa gitu. Dan itu juga ilmunya udah bukan di bawah lagi, tapi udah di atas, tinggi banget dari yang lain. Nah, indigo itu sebenarnya untuk bisa sampai level itu tuh dicari atau memang ada sendiri? Sebenarnya sih ada sendiri, dan saya datang sendiri, dapat mukjizat sendiri. Cuma yang mungkin dia mau belajar lebih lagi itu ada, maksudnya belajar lagi ada. Oh gitu. Jadi beda-beda ya. Oh jadi gitu. Ya. Jadi indigo itu sebenarnya kalau gua tangkap dari omongan lo tuh sebenarnya orang yang memang dasarnya sudah ada. Cuman gimana dia mau ningkatin levelnya itu balik ke dianya, dia mau belajar atau enggaknya belajar gitu. Lagi lebih atau enggak gitu. Nah, menurut lu indigo ini gue sebelum masuk ke ini lu ya, ke cerita pribadi lu, gue mau bahas secara luasnya dulu. Indigo ini menurut lu kelebihan atau kekurangan? Tergantung orang yang diberinya itu. Kadang bisa menjadi kekurangan dia, kadang bisa jadi kelebihan mereka. Tergantung dia bisa nerima atau enggaknya. Oh gitu. Misalkan dia bisa menerima, ya itu bakalan jadi kelebihan dia. Kalau dia nggak bisa menerima, itu bakal menjadi kekurangan dia. Sampai ya mungkin dia bisa bertahan atau enggak gitu. Kadang kan gue sering dengar juga kalau orang indigo tuh kadang ada yang pernah bilang, gue nggak kuat dengan anugerah kayak gini, karena gue seringkali harus ngeliat hal-hal yang gak gue pengen gitu kan. Iya. Dan kebanyakan mereka juga bilang lebih ke arah ngagetin sih, bukan karena takutnya, karena kalau takut mungkin mereka udah biasa ngeliat begitu kan. Cuman kaget gitu. Tapi bener tuh. Bener. Makanya kan yang tadi gue bilang, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan, tergantung orangnya itu gitu. Karena kalau jadi kekurangan ya itu mungkin dia takut apa-apa gitu. Bisa tiba-tiba dia ngelihat, atau dia lagi tidur tiba-tiba pandangan dia kebuka tentang apa. Oh itu secara tiba-tiba aja gitu, tanpa disengaja atau apa-apa. Tiba-tiba misalkan dia lagi ngapain, ya tiba-tiba ada kejadian apa yang bakalan dia lihat ke depannya. Oke, jadi
Itu sih yang gue tahu. Pada dasarnya guys, indigo itu sebetulnya adalah kemampuan yang memang sudah diturunkan atau diwariskan, atau memang hanya kepada orang-orang tertentu aja, nggak semua orang. Dan juga balik levelnya, kalau mau ditingkatin itu balik ke kita mau cukup segitu aja atau ada yang pengen mungkin ngerasa lebih gue harus tingkatin lagi, bisa dia belajarin juga ya, mungkin dengan bimbingan yang bener ya sebenarnya. Ya, tergantung apa bimbingan dari orang-orang yang memang paham tentang dunia gitu. Nah sekarang pertanyaan gue, lu jenis yang seperti apa? Dalam artian jenis nih maksudnya lu orang yang bisa merasakan hal-hal seperti itu lewat media apa? Kadang ada yang bisa langsung kayak ngeliat orang biasa nih, kadang ada juga yang katanya tuh lewat penciuman. Ya suka ada gitu kan, atau mungkin hanya sekedar kayak feeling, wah perasaan gue udah gak enak, aura-aura sekitar gue udah gak enak nih. Nah kalau lu tuh dari yang kayak apa ngerasain hal-hal kayak gitu? Kalau gue bisa dibilang cuma seorang yang peka dan kadang juga ketika dikasih lihat ya bakalan terlihat gitu, ketika mereka nggak kasih lihat ya nggak bakalan kasih lihat gitu aja. Dan gue cuma bisanya, maksudnya gue cuma tahu ketika gue lihat dia, oh dia ada di sini dan gitu. Untuk kayak komunikasi ngobrol atau enggak gue nggak bisa. Tapi kalau misalkan gini, ada dipaksa, coba deh lu lihat deh, kan kata lu tadi kan kadang kelihat kadang nggak. Tapi kalau misalkan lu coba lihat deh, lu tiba-tiba bisa ngeliat nggak? Belum tentu juga. Tergantung si makhluknya ini dia bakalan nunjukin atau enggak gitu. Oh gitu. Jadi lu bukan tipe yang always selalu on ya, lihat. Gitu ya enggak ya. Nah, pertanyaan gua lagi selanjutnya, pernah ngalamin hal-hal apa yang paling lu nggak bisa lupain deh? Itu ya gue nggak tahu ya, maksudnya tahunnya itu berapa. Cuma yang bener-bener yang masih di benak gue ada banyak. Tapi yang paling menyeramkan itu di kamar. Di kamar lu sendiri? Karena di kamar gue itu, gue pernah suatu malam, tapi itu belum tidur, masih merem lah, merem-merem. Iya, kayak tidur ayam gitu ya. Dan itu ketika gue bangun, gue nggak tahu ya dari mana itu makhluk. Ada 3, gue sebutnya apa nih? Pocong, poci nih. Wah, terserah deh. Tapi gua rasa semua orang udah tahu deh, ya kan. Ada juga kan yang bilangnya pocong, cuman pocongnya 2 kali jadi joget. jadi lu ngeliat pocong. Jadi pocong itu ada 3 di dalam kamar gua. Satu di pintu, satu tidur di ujung kaki gua, satu lagi di agak pokoknya pojok tembok. Dan itu mukanya tuh serem-serem semua, di sini luka-luka gitu. Tapi tiba-tiba aja gitu. Iya, gue juga nggak tahu itu dari mana atau mungkin gue dari luar dan ke bawah ikut, gitu. Gue juga nggak tahu. Jadi pas gue melek gini, apa itu gitu ya, maksudnya jelas banget ada yang di depan gue itu, bener-bener itu mukanya parah banget. Cuma gue mikirnya, oh mungkin ini kayak orang tua gue lah, gitu, bokap. Gue mikirnya gitu aja sambil gue tutup selimut karena gue nggak kuat ngelihatnya. Karena emang bener-bener serem banget itu 3. Jadi lu nggak interaksi sama dia? Nggak. Akhirnya gue tutup selimut, ya baca-baca segala macem. Pas buka emang udah pergi. Udah nggak ada. Jadi sih, itu yang paling gue ngerasa serem. Itu sebenarnya lebih ke arah kagetnya juga ya, karena tiba-tiba ada ya. Karena kan emang gue lagi mau tidur posisinya, tiba-tiba ada mereka gitu intinya. Terus pernah kayak sampai kayak kemasukan gitu? Nggak, kalau kemasukan gue nggak pernah. Atau mungkin lu pernah punya pengalaman kayak ada orang kemasukan, lu coba netralisir? Kalau netralisir sih gue biasa dari air. Oh, dari air. Kalau megang badan, ya itu tergantung dari hati gue. Misalkan gue kayak mau, pokoknya dari hati terniat lah gitu. Oh, jadi media lu air. Airnya kayak lu apain? Jangan lu minum air aus. Enggak kan ada. Nggak dibacain. Oh, dibacain. Sih, maksudnya airnya lu bacain, lu minumin ke orangnya. Oh gitu. Emang dari apa ya? Dari atasnya nyokap gue juga dari turunan. Gue cuma ngebayangin ya. Takutnya lu tuh lucu banget pasti kalau tiba-tiba lu ngeliat ada setan gitu kan. Yang gue khawatirin gini, mungkin lu bisa ambil asumsi kali ketika lu ngeliat pocong itu, lu takut, lu tutup, lu buka pocongnya nggak ada. Mungkin itu juga yang dirasain pocongnya ketika ngeliat lu. Jadi kayak gue takut pocongnya kabur gitu. Ya kita nggak ada yang tahu apa yang dirasain pocong itu ya. Ini cuma selingan aja guys biar nggak terlalu serius. Nah terus menurut lu, kalau gue paksa untuk lu ngeliat hal-hal apa aja yang ada di sini gitu? Kalau paksa sih atau enggak? Tapi kan lu udah berulang kali ke sini dong, ke daerah sini dong, udah sering.
yang paling sering lu lihat apa? Perempuan. Di mana? Di kalau dari sini, belakang sini nih. Persis yang ada warung. Oh, di situ. Ngapain? Beli jajanan. Itu mah beli dong. Enggak, emang di situ. Perempuan. Di dekat yang pas sering parkiran motor. Iya, itu parkiran motor. Dia sering berdiri di situ kalau malam. Cewek model kayak kuntilanak gitu. Iya. Tapi dengan potongan wajah yang menyeramkan. Kalau jatuhnya sih dia kayak nggak ngeganggu, emang lokasinya. Oh, memang dia kayak bermukim di situ. Emang di situ gitu. Emang dia posisinya di situ dan nggak ngeganggu sama sekali. Oh. Kalau emang ngeganggu kan emang dia menyeramkan segala macam. Tapi ini potongan biasa, potongan wajah biasa gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu dia diem aja di situ tuh, dia ngeliatin interaksi orang-orang sekitar juga nggak sih sebenarnya? Pasti ngeliat interaksi orang tempat gitu. Oh. Dan mungkin dia ngejaga juga orang-orang sekitar sini. Oh, jadi tujuannya karena dia udah lama di situ kali ya. Udah lama, posisinya udah di situ. Jadi mau diganggu juga, mau diusir apa gimana juga ya tempat dia udah di situ. Ngapain diusik gitu? Bom melati apa sih? Emang lu penakut. Emang bom melati? Bom melati ya tadi. Iya, bom melati nih. Guys, bom melati. Lu nggak nyium ya? Iya sih, kayak bom melati sih dikit-dikit. Tapi sebenarnya dia paham, dia tahu nggak interaksi kita di sini tuh ngobrolin dia? Tahu, dia ngerasa. Tapi nggak ngerespon yang gimana. Di sini. Oh. Tapi dia nggak ngerespon gimana, biasa aja kan, karena kan kita juga ngomongin keburukannya ya, gitu. Karena kita cuma kasih tahu di mana posisinya. Oh, guys, jadi sekarang dia tuh lagi bener-bener ada di sebelahnya dia nih, jadi di sini katanya nih ya berarti di sini ya ceritanya. Iya, soalnya dari tadi sini gue merinding. Oh, cewek yang tadi diomongin. Sebelum tadi diomong bom melati sini udah merinding. Oke, jadi memang kita ngobrol di sini mungkin dia udah ngeh dia kesini ya. Karena kita jatuhnya kayak ngomongin dia ya kayak terpanggil. Oh, jadi kayak lu apa sih gitu kan? Cuma kan niat kita kan nggak apa namanya, nggak musik atau nggak apa. Musik. Ya. Oke guys, jadi kata Iwan, barusan gue sempet cut karena ada kejadian yang tidak mengenakan, tapi udah dinetralisir. Tadi jadi dengan baunya sih emang masih kerasa, Wan. Ya Wan ya, masih ya, balik lagi Wan ya. Tadi sempat kita offin kamera, nggak ada sekarang kayak nongol lagi ya. Berarti dia memang masih di sini. Ya emang di sini, Emang interaksinya kisaran di mana-mana aja dia biasanya daerah-daerahnya dia. Ya nggak jauh-jauh sih dari ya, situ. Muter-muter situ. Dia muter-muter sekitar sini karena gitu. Kalau emang dia udah tempatnya di situ ya dia nggak bakalan jauh-jauh kemana-mana. Tapi sih memang alhamdulillah gue selama tinggal di sini pun nggak pernah bagus, ngerasain yang gimana. Jadi gue percaya kalau memang sebenarnya nggak jahil gitu, dan kayak dia ngerasa dunia lu, dunia gue gitu kan. Selama kita nggak mengganggu dia, ya dia juga nggak bakal mengganggu kita gitu aja, masing-masing punya gitu. dunia. Nah, selain itu dalam radius beberapa meter ke kiri, ke kanan, ke depan gitu, lu bisa ngerasain apa lagi? Satu lagi dah misalkan gitu. Selain itu, apa cuman baru hawa-hawa ini aja yang lu rasain? Kalau hawa ceweknya kan sering, maksudnya kan gue sering kesini, jadi ya tau lah maksudnya emang dia sering di sini. Tapi kalau di luaran sini ada? Kalau di luaran sini enggak sih. Enggak, di depan situ enggak aman. Aman ya? Aman. Ya paling 1-2 ada, tapi nggak terlalu interaksinya, nggak terlalu aktif. Cuma aman sih depan situ, maksudnya nggak begitu banyak, tapi ada sih. Karena memang kan, maaf ya, itu kan yang dibilang parkiran situ kan, dekat motor situ kan, karena tadinya tuh sebelum jadi kos-kosan emang kayak rumah terbengkalai gitu, belum dibangun gitu. Jadi mungkin apa sebagai media dia yang kalau boleh bilang nyaman lah kali ya dengan tempat-tempat kayak gitu kali kan. Cuman sih gue yakin apa yang digambarin lu tuh dia nungguin di situ mungkin udah jauh lama juga sebelum rumah itu terbengkalai ya. Nah, ya kayak apa sih, kayak dia udah emang mendiami lama banget sebelum ada kita juga Pak, mungkin udah di situ. Karena kan jelas-jelas guys, dunia dia dan dunia kita beda gitu. Mungkin di dunia kita ngeliatnya ini sebagai jalan biasa, perumahan. Mungkin di alamnya dia bisa jadi beda dong. Bener gak sih kayak gitu? Bener. Dan bener. Lu pernah nggak ngerasain, ini kita skip ya soal dianya ya, lu pernah nggak ngerasain kayak, ih gue loncat ke dimensi dia nih, kayak tadinya lu yang ngerasa lu di dalam rumah, kok tiba-tiba gue kayak ada
ngelihat perkampungan atau gue ngeliat kayak ada rumah-rumah atau malah kayak ada gunung-gunung, karena kan gue percaya tuh dimensi dunia dia kan beda sama kita. Pernah nggak lu ngerasa kayak nggak usah lu nya tapi pandangan lu nya tuh masuk ke dimensinya mereka gitu? Kalau kayak sampai luas ke dimensi-dimensi mereka enggak sih. Enggak ya, cuma gua yang apa sih yang paling gua takut gitu. Kalau sering dapat mimpi gitu aja sih. Itu kalau mimpi itu yang paling gue takutin banget. Karena menurut lu mimpi lu akurat? Karena bukan akurat ya, bukan dibilang akurat, tapi gue pernah ngalamin dari mimpi itu memang kejadian. Oh. Jadi ya gue sampai trauma gitu, maksudnya sampai trauma. Ya Allah tolong jangan sampai kasih mimpi itu lagi. Oh, karena khawatir bakalan terjadi. Itu syukur kalau mimpinya bagus kan. Iya, kalau mimpinya ya emang yang terjadi itu yang jelek, yang nggak ngenakin ya, takutnya makanya gitu. Karena yang terjadi itu yang di sekitar keluarga gue, maka jadi gue takut. Oh gitu. Terus pernah kayak, karena lu kan sensitif nih, lu bisa tahu kayak ada orang kan indigo, dia bisa ngeliat, wah lu kayaknya lu dikerjain orang, wah lu kayaknya bahasanya apa, disantet ya, atau diteluk orang. Kadang kan santet itu kan terbagi-bagi banyak ya. Kan ada yang keras dalam artian kayak lu langsung sampai mati, atau ada yang cuma dibuat perlahan sakit gitu kan. Sakit sampai lu merana, marah segala macam, sampai harta ada yang gitu. Ada yang gitu. Kayak apa sih? Kayak nih gue bikin lu sampai mati. Nih kalau enggak gue bikin sampai susah tersiksa, atau hidupnya menderita. Tapi ujungnya mati lagi juga gitu. Nah, gitu. Lu bisa, maksud gue lu bisa ngerasain orang-orang yang lagi dikerjain kayak gitu. Kayaknya lu dikerjain deh, kayaknya lu kalau misalkan dibilang kalau lu ngerjain, sebenarnya nggak begitu bisa ngelihat, cuma gue bisa ngerasain kayak kok muka lu beda gitu. Oh, kayak lu kayaknya kenapa-napa deh gitu ya. Entah gue nggak tahu lu dikerjain apa enggak, tapi kok gue bilang antara lu lagi sama gua atau lu lagi berbeda lagi, kok muka lu beda gitu. Misalkan nih kayak gini, lu lagi ceria, terus besok lagi pas ketemu gua, kok lu murung, diam, kenapa gitu. Oh, ada pengaruh dari situ. Gue cuma kayak ngeliat kenapa nih ya gitu. Tapi untuk lihat lu lagi kenapa diapa-apainnya banget nggak tahu, nggak bisa secara rinci. Tapi kalau secara garis besarnya tahu. Kayak perubahan muka lu tuh keciri gitu. Keciri ya. Nah, oke guys, kita lanjut lagi karena tadi gue sengaja cut, situasi sudah tidak kondusif gitu. Jadi gue khawatir kalau gue tetap paksain, ngeri juga tim gitu. Nah, beruntung ada Iwan ini yang jago makan bakso, alhamdulillah. Jadi lumayan kondusif lah. Pokoknya ngeri guys lah. Padahal ini ngomong begini doang di depan rumah, gimana syutingnya di depan kuburan loh. Oke, Wan, gue mau lanjut lagi Wan. Menurut lo ada saran nggak buat kawan-kawan yang taruhlah banyak orang kan tertarik akan hal-hal kayak gitu ya, hal-hal yang berbau goib, bahkan kadang ada yang pengen sengaja tuh nyari pegangan buat dia bisa ngeliat, biar dia tuh bisa punya kekuatan apa segala macem lah. Lo punya saran-saran nggak atau masukan-masukan untuk orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau bisa gue bilang sih, misalkan dari orang yang memang nggak bisa, maksudnya memang nggak dikasih kayak gitu, sebaiknya sih jangan coba-coba gitu. Intinya jangan coba-coba, karena orang yang memang bisa kebuka mata batinnya ya, dalam ada hal itu mata batin. Kalau sampai mata batinnya kebuka, kalau dan diri lu itu nggak bisa nerima, antara lu bisa gila, stres atau apa. Oh gitu, jadi ada konsekuensinya ya. Tergantung, misalkan memang kalau udah dibuka mata batin, kayak misalkan gini, ini dibuka, nah yang bakalan masuk pandangan lu gini. Jadi nggak tentu. Dan random, lu nggak bisa pilih-pilih ya? Bisa. Jadi kayak misalkan lu lagi jalan, pasti ada. Dan lu nggak bisa milih, gua harus ngeliat ini, gua harus ngeliat ini. Itu semuanya kelihatan. Kayak kita lagi ngeliat biasa aja gini, jatuhnya kita bisa ngeliat motor lewat, kita bisa ngeliat orang. Iya, kita ngeliat orang gini, tapi ya kita lihat tuh banyak. Tiba-tiba dia gitu. Jadi intinya sih jangan coba-coba kalau emang lu belum siap. Oke, jadi intinya kalau bisa sih ya dunia kita ya, cukup kita jalanin aja lah apa yang udah ada ya. Kayak kepo tentang dunia mereka ya udah gitu-gitu aja. Benar. Pokoknya gitu aja sih intinya, jangan coba-coba kalau emang kitanya juga nggak nerima. Karena kadang juga mungkin Wan, yang indigo aja kadang belum tentu kuat juga ngejalanin kehidupannya sehari-hari ya Wan ya. Karena yang di pandangan yang gue tahu ya, pandangan Indo gitu ya, mungkin
kejadian itu bisa dia terima kah atau dia nggak terima kah, bakalan bisa jadi pikiran terus berkepanjangan, ya ujung-ujungnya dia sakit apa meninggalkan kita nggak tahu, karena banyak banget tekanan kayak gitu. Iya, jadi gitu sih, memang enak sih jadi orang biasa, gini-gini aja lah ya Wan ya gitu. jadi orang biasa. Nah ini sih guys, dengan adanya konten ini sebenarnya kurang lebih kita mengedukasi sih, lebih kayak guys, lebih bijak lah dalam apa ya, dalam menjalani hidup ya, kalau boleh bilang ya. Jangan terlalu mikirin hal-hal yang memang seharusnya bukan jadi urusan kita gitu, karena kayak gitu udah dia ngatur masing-masing ya. Ya udah di jalannya sendiri, bener, sendiri dan lain-lain gitu. Betul. Aja sih. Nah guys, hari ini gue dapat pengalaman banget yang luar biasa, dan terima kasih atas bau melatinya luar biasa, dan juga sedikit-sedikit hal-hal yang di luar konten kita tadi sengaja gue skip, tapi sekali lagi kita akan tetap memberikan konten-konten yang seperti ini ke depannya gitu kan, di Serbet. Bener, dan juga mungkin ke depannya Iwan juga sama gue, atau nanti gue sama Yogi, kita akan bahas tentang urban legend gitu, kayak tentang cerita-cerita horor yang terkenal di Indonesia ya. Di beberapa kan kita kan banyak ya, berapa provinsi dan bagaimana adat budaya. Jadi masing-masing daerah tuh pasti ada punya cerita sendiri gitu. Tiga dong, Mas Mon. Nah, itu akan kita angkat kayak gitu. Jadi intinya adalah akan kita angkat dari, dan juga kita akan lihat kenyataan, mitos atau fakta dari sudut pandang orang-orang seperti mereka. Iya, jadi gitu. Gak selamanya kan yang misalkan kita sangka yang kita dengar, ternyata itu sebuah mitos. Benar. Jadi ya benar-benar sih, maksudnya channel ini apa video ini yang benar-benar mengedukasi buat penonton-penonton sekitarnya. Gitu guys. Dan terima kasih udah nyaksin video ini, dan juga jangan lupa untuk tetap tonton full dan no skip iklannya, karena dari situlah semangat kita berasal. Terus juga tetap subscribe, like, dan komen, dan insya Allah Serbet juga akan ada serbet-serbet cerita yang serem lainnya. Kalau ini kan serbet yang mengedukasi, ada juga serbet-serbet yang gak jelas yang dengan backsound original kita kayak gitu. Seperti apa, pokoknya saksiin terus di channel kesayangan kita, Syuting Beneran. Oke Wan, kalau gitu terima kasih Wan. Nanti kita ketemu lagi di next konten Wan, untuk bahas-bahas seputar cerita-cerita yang lebih menegangkan lagi Wan ya. Oke guys, terima kasih, dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting Beneran. Oke.